sajikan. Semoga bermanfaat. Tanah ini milik saya, sertifikatnya saya yang pegang. Enggak, ini punya saya karena ibu mewasiatkan kepada saya, bukan kamu. Saya yang lebih berhak atas sertifikat ini. Enggak, punya saya. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dan bahkan dengan perusahaan antar perusahaan, dan lebih besarnya lagi terjadi antara negara dengan negara lainnya. Ini dapat bersifat secara privat maupun secara publik. Pengertian sengketa. Sengketa adalah perselisihan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak saling mempertahankan persepsinya. Sibuk nggak? Enggak. Ini adalah menemukan sengketa, tapi dia ragu sih apa sih penyebab dari sengketa ini. Jadi dia minta penjelasannya dulu, penjelasannya ya. Oh, penyebab sengketa itu ada 5 loh, Del. Yang pertama itu hubungan masyarakat. Sengketa itu terjadi karena tidak ada lagi kepercayaan antara masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua yaitu ancaman terhadap identitas, budaya, dan agama. Sengketa itu tuh terjadi karena semua kelompok itu beranggapan bahwa identitas, budaya, dan agama itu akan terancam oleh pihak lain. Nah, yang ketiga itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi antara orang-orang dan sekelompok orang dalam masyarakat itu. Terus yang nomor 4 yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu terjadi karena ketidakadilan, kesenjangan di masyarakat dalam sosial, ekonomi, maupun politik. Dan yang terakhir itu tidak terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan manusia itu. Nah, itulah yang menjadi terjadinya sengketa itu, Del. Oh gitu, jadi dia paham caranya. Ya udah, makasih ya, Wit. Ya. Dadah. Ya. Arti nanti penyelesaian sengketa. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, yang mana penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme hukum adat yang dilakukan untuk menyelesaikan para pihak yang bersengketa secara damai. Tidak ada yang kalah maupun yang menang, melainkan diupayakan agar keseimbangan para pihak dapat berhubungan dengan baik. Ini kan tanah saya, Ibu. Tapi kan tanaman saya nggak melebihi tanah Ibu. Tapi Bu Handa masuk ke dalam tanah saya. Ya itu kan di luar batas kuasa saya juga. Permisi, mohon maaf, kita selesaikan perkara ini secara damai. Saya sebagai mediator, ini sertifikat mediator saya. Ya baiklah, mari kita saksikan. Ini yang dinamakan dengan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga yang saya maksud itu dinamakan mediator. Mediator memiliki sertifikat. Itulah yang berhak menjadi mediator. Menurut pasal 1 angka 1 Perma nomor 1 tahun 2016
selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari mediasi. Mungkin sebagian besar dari kita yang menonton video ini sudah mengetahui tujuan dan manfaat dari mediasi tersebut. Yang pertama yaitu akan mempercepat dalam menyelesaikan perkara dan juga menekankan biaya. Yang kedua, keputusan di pengadilan tidak selalu menyelesaikan sengketa. Artinya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Yang ketiga, mediasi bersifat tertutup dan rahasia. Yang keempat, dengan dilakukannya mediasi ini akan memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya. Yang kelima, dengan dilakukannya mediasi ini maka akan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. Yang terakhir, dengan dilakukannya mediasi ini akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai sehingga tidak perlu melakukan upaya banding ataupun kasasi. Landasan hukum mediasi dibagi terima kasih. Karakteristik mediasi ada 5 opsi. Yang pertama, mediasi perpanjangan atau pengembangan proses negosiasi. Yang kedua, mediasi sebagai suatu proses pengembangan keputusan dengan bantuan pihak ketiga atau yang bisa disebut dengan mediator. Selanjutnya, yang ketiga, mediasi dapat digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator mengatur pengembangan perundang-undangan dan para pihak yang mengontrol hasil akhirnya. Karakteristik mediasi yang keempat yaitu pihak ketiga atau mediator bersifat netral dan dapat diterima oleh pihak kedua belah pihak serta tidak berwenang untuk membuat dan mengambil keputusan. Yang kelima yaitu karakteristik mediasi yang terakhir yaitu mediator hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima para pihak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar mediasi. Prinsip-prinsip dasar mediasi merupakan kerangka kerja dari seorang mediator dalam menjalankan mediasi. Menurut Carlton, ada 5 prinsip dasar mediasi. Yang pertama yaitu prinsip kerahasiaan, yang kedua adalah prinsip sukarela, yang ketiga adalah prinsip pemberdayaan, yang keempat adalah prinsip netralitas, yang kelima adalah prinsip solusi. Ibu, ini tanah saya. Iya, Ibu, kan Ini adalah prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Maksudnya hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri proses mediasi. Baik, yang untuk kedua adalah prinsip sukarela atau volunteer. Maksudnya adalah pihak-pihak yang bersengketa mediasi untuk atas diri keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Baik, yang ketiga adalah prinsip pemberdayaan atau empowerment. Maksudnya adalah para pihak memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka dan mencari solusi dan mencapai solusi dari masalah mereka sendiri. Baik, yang terakhir adalah prinsip solusi yang unik. Maksudnya adalah solusi yang lahir dari proses mediasi ini tidak harus sesuai dengan standar legal, sehingga prinsip yang lahir dari mediasi ini berdasarkan keinginan para pihak. Menurut Lawrence Paul, mediasi terbagi menjadi 4 model. Yang pertama, mediasi penyelesaian atau mediasi kompromi atau settlement mediation, yaitu mediasi dengan tujuan utamanya mencari titik tengah
atau kompromi dari tuntutan para pihak atau posisi para pihak. Sekian. Model mediasi yang kedua menurut Lawrence Ball adalah mediasi fasilitatif atau facilitative mediation atau mediasi pemecahan masalah, yaitu mediasi dengan tujuan utamanya menghindari posisi para pihak atau mencari kepentingan yang mendasari posisi para pihak. Model mediasi yang ketiga menurut Lawrence Ball adalah mediasi terapi atau mediasi transformatif atau mediasi rekonsiliasi, yaitu mediasi yang tujuan utamanya menangani penyebab masalah untuk memperbaiki hubungan para pihak. Model mediasi yang keempat menurut Lawrence Ball adalah mediasi evaluatif atau evaluative mediation atau mediasi nasihat, yaitu mediasi yang tujuan utamanya menemukan kesepakatan para pihak sesuai hak-hak legal para pihak. Terima kasih. Demikian persembahan video dari kami. Arigatou gozaimasu. Tanah ini milik saya, sertifikatnya saya yang pegang. Enggak saya, ini masih orang tua saya yang tak. Muncrat. Tanah ini milik saya, sertifikatnya saya yang pegang. Saya seharusnya, karena Saya. orang tua saya. Tanah ini milik saya, sertifikatnya saya yang pegang. Saya yang megang. Allah. Allah dikode. Kamera roll and Let's get. Demikian persembahan video Kamera roll and action. Prinsip-prinsip dasar mediasi merupakan Selanjutnya dalam Sebab-sebab timbulnya sengketa. Maka akan meningkatkan yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, yaitu penyelesaian sengketa astagfirullah privat maupun secara publik.